Oke, teman-teman, cek satu low. Mulai lagi. Terkait dengan kemarin, karena kita mau nyobain apa, including graphics gitu kan, menampilin suatu foto di dokumen kita, dan if it's work or not, so we have to try. I think we have to try first. Kemarin kita udah coba, kalau nggak salah, enggak sih, belum kita coba. So now I want to try to include some graph on that. If it's working or not, we don't know exactly, but we have to try it first. Dan kalau seandainya ada terjadi masalah, mungkin nanti kita coba cari tahu masalahnya itu apa. Habis itu kita coba resolve the problem. Kemarin masuk ke LaTeX Project 1 di Kinchan. Dan di sini aku udah siapin satu file foto gitu. 100_4001.jpg. Itu mau kita includein di kinchan.tech kita. Apakah itu bekerja atau tidak? That's it. Harusnya bekerja kan? Karena di Overleaf kemarin kita udah nyoba dan it's going well, it's run well. Karena Overleaf juga hitungannya kita nggak perlu konfigurasi konfigurasi banyak hal. Itu coba ya, sebenarnya nggak terlalu bisa dibilang what you see is what you get, tapi lebih ke arah ya agak ke what you see what you get. Tapi karena kita nggak perlu konfigurasi banyak hal yang ada di Overleaf, so we got some nice PDF tanpa kita harus mesti ngerancang instalasi atau kayak gimana gitu. Dan minusnya adalah ketika kita ngejalaninnya itu di Linux, ada beberapa packages beberapa flag kalau di Gentoo. Kayak kita mau kayak kemarin yang terkait dengan dependencies gitu kan. Apa kita butuh ini atau butuh apa gitu terkait dengan instalasi dari package kita. Kita mesti mastiin itu juga. Ini agak ribet. Tapi ya mau nggak mau kita coba dulu. So we gotta do. Ini aku masih pakai Nano. Coba kita include grafik di sini. Dan di sini aku udah bikin juga sih. Ada kita pakai graphics di sini. Jadi kita kasih komen dulu ya. Ini untuk include grafik. Persen itu langsung. Ya. Jadi caranya komen. Ini bagian gambar. Dan di sini aku udah siapin begin figure. Terus itu ada centering, include graphics dengan skala width-nya itu setara dengan text width, dan file ini kita file gambar kita. Habis itu di sini ada parameter lain yaitu edge untuk float agar ditampilin di atas teks gitu, di titik itu masalah ya, kinds of that. This floating images sama captionnya pertama. Terus kita coba execute ya kan, gunain dari PDF LaTeX. Dan di sini mari kita coba buka dengan menu PDF.gl. Bukan itu, harusnya PDF, file PDF. Belah, nggak ada gambar. So I think ada dua hal yang mesti kita cek. Apakah itu terkait dengan dokumen viewernya, yaitu MiuPDF kita, apakah bermasalah atau tidak. Terus atau itu terkait dengan text live ya. Gitu. Jadi ada dua hal yang mesti kita bandingin. Kita coba apakah ada kesalahan di situ.
Dan sebelumnya aku udah siapin apa namanya, suatu PDF lain ya gitu, yang ada di directoryku. Ini masuk mana ya, musik sampel mungkin. Nah, di sini udah siapin Wastekon. Kita coba buka pakai MUI PDF. Dan di sini, walah, ternyata ada gambar. Jadi bukan masalah MUI PDF-nya. Tapi ini di sini ada gambar kan. Sebelumnya aku udah bikin ini tuh di Overleaf. Di sini aku coba cantumin satu gambar dan it works, and it works juga di PDF viewer kita itu MUI PDF. Jadi bukan masalah MUI PDF-nya. Berarti kan ada dua kemungkinan, antara MUI PDF-nya atau text live kita. Jadi ada masalah di text live-nya. Dan sebelum kita merujuk ke masalahnya teman-teman terkait dengan text live-nya, mari kita coba buka dulu dengan mari kita coba buka dulu text live kita di official repository Gentoo. Apa aja nih yang dibutuhin kayak dari text live-nya sendiri, requirements-nya. Karena sebelumnya kita install text live-nya itu ya nggak ngelihat apa yang perlu dibutuhin, kayak bagaimana dia di upgrade, bagaimana cara kayak manualsnya lah gitu terkait dengan instalasinya. Kita cuma langsung install, selesai, langsung kita jalanin gitu. And it works, yes it works, but some cases like nampilin suatu gambar mungkin itu agak mungkin ada salah satu parameter yang kita lupa di situ, kita nggak cantumin. Bukan lupa tapi lebih sengaja sih nggak dicantumin ya gitu. Jadi ada kemungkinan salahnya di situ. That's it. So we get to do some research on the text live into the page on the wiki.gentoo.org. So here yes, the installations needs the use flags for the complete text distributions. Dia mau kayak add support like X11, dan pakai X use flagnya, CGK, as support multi-byte character language, Chinese, Japanese, Korean, context, support with context format, text live context. Then the extra packages into the text live, typesetting support for games, chess, some kind of that, graphics, several graphics package, PGF, text, something. That's it. Dan beberapa use flags yang ditawarin sama text live ini mesti kita gunain atau enggak. Dan secara default biasanya kalau kita pakai Portage gunain emerge gitu, install, dia tuh nggak ngincludein semua flag yang ada di sini, beberapa cuma yang benar-benar dibutuhin aja biasanya gitu. Dan cara ngeceknya gimana ya, kita coba cek lagi menggunakan emerge seperti text live. Yep. Kita coba lihat. Nah, kayak gitu. Dia nggak menggunakan secara default nggak menggunakan flags yang ada di sini. Dan tanda minus, tanda dash di sini tuh nggak gunain terkait dengan use flag yang ada di sini. Secara default kayak gitu. Dan gimana caranya kita ngincludein semua itu? Ya kembali lagi kita mesti edit etc files kita. Karena kemarin kita masukin text live itu di auto mask, sebagian etc auto mask. Jadi kita mesti edit di aku tampilin dulu dengan di auto mask kemarin itu apa? Using cat etc portage. Ya, itu cuma gunain media libs untuk preparations to install kan. Nah kita nggak pakai flags di sini. So we gotta do some extra. Kayak kita bikin baru lagi lah. Enaknya adalah ketika kita masuk di using the portage, sesuatu apapun di dalam dari portage itu bakal di-execute. Jadi kita nggak perlu nggak perlu terlalu mikirin masalah format nama terkait dengan nama files kita.
Because ini kan bener-bener nama filenya aja gitu. Dia nggak ada extensionnya. Enaknya gitu. Kita perlu hanya ngedit, bikin satu files, whatever the file is. Maybe kita say that text live. Apa ya? For text live. Kasih tanda lah, katakanlah 00 text live. Misalkan kayak gini, kita tambahin terkait dengan text text live. Nah, habis itu kita kasih use flags yang sebelumnya nggak digunain sama text live pas waktu sebelum kita install. Dan ketika kita udah update Etsy kita terkait dengan Portage ini, nanti kita install lagi terkait dengan text live itu. Jadi mohon bersabar because this is Gen 2, so we gotta do some installations again, reinstall again when we have to face some flags that we have to improve with, kayak gitu. Mungkin tadi itu terkait dengan grafik ya. Jadi kita coba cek tadi tuh grafik di sini tuh ada add graphics from graphics packages, PGF, TIX, dan juga masukin include grafik itu juga termasuk di sini. Dan sama ekstra mungkin PNG ketika kita berhadapan dengan .png extension. So I think we can do graphics and PNG. Dan itu dulu. Ataupun kita mau nambahin lagi nih terkait dengan yang lain, yaitu konteks. Sekalian aja lah gitu. Extra humanities. What this? Humanities. Sudah yang penting-penting aja. In scalable PostScript, I think itu post buat tag. Mungkin kita akan menggunakan itu nanti. PS-Tricks apa nih? Add support for publishers. Science, typesetting for support natural computer science. Text for HT. Converting lay text to HTML, XML. I think it's gotta do. Text for HT. True type, free type 2 fonts. I think we gotta do that. Say text. XML. Publishers. PDF annotext extractor. Annotation from PDF file. I think we gotta do that. Text extractor. Extra support for extra ya kan, text CGK maybe. Kita mungkin berhadapan dengan CGK. Korean, Japanese, Korean, Chinese, Japanese, Korean. I think it's that. Ini tuh dulu. Nah, habis itu kita save, Ctrl O, Ctrl X. Kita coba cat lagi terkait dengan Etsy files kita. Okay, it's work. Then we gotta to merge that again. Then we gotta do 185 packages. Damn. Kira ngerti nggak berapa giga? Anjing, 96 MB. I think it's really lightweight.
Harusnya sih cepat. Oke. TextLive Gen 2 builds dependency required by dev TextLive Gen 2 builds dependency required by the builds select the test set hereby what arguments for more information. So I have to mask packages. Oh ya, kita belum update sih kita. Yup. CZ new PDF. Apa nih? Replacing mau PDF mesti di-update juga. Wait. Ini ada yang baru nih. Di bagian Etsy Portage. Kita coba cek ya. Oke, kita cat aja lah. Nyamplung edit ntar. Rasanya bener-bener betul. Nah, ini ada files baru nih. Karena kita habis update terkait sebelum kita mau install tadi ya kan. Mungkin ini. All e-builds that could satisfy a text kit have been masked. CFG ini langsung dari PDF nya kita. This is required by dev TextLive ctext karena kita mau install ctext sebelumnya. TextLive Core 2023 CGK ctext. I think it's that. Oke, jadi kita merge aja lah sekalian karena kita mau install ctext juga di dalam dari dependencies yang dibutuhkan karena kita mau includein ctext itu di TextLive kita. I think it's that. So we have to merge it all. Yes. And then so we merge that again. Okay, there is no. I think it's that. So we have to waiting to R86 compiling. $186 anjing. Ini nggak tahu ya. Kalian bisa lihat prosesnya tuh di sini di bagian ujung atas. Ada beberapa merging, installing like package yang mesti kita butuhkan untuk install ulang lagi terkait dengan TextLive kita karena kita menggunakan beberapa flag yang sebelumnya mau kita includein juga sekalian di dalam TextLive kita. Ini agak bisa dibilang lama juga dan sebelumnya aku tuh udah coba cek di bagian tuk untuk TextLive. Bukan tuk ya, TextLive. Dia itu berapa giga gitu. Kalau secara keseluruhan gitu kan. Ini ada manual installations. Terus by default everything it's installed 7 lebih dari 7 giga. Everything. Dan karena ini aku langsung install lewat official repository, makanya nanti bakal dimasukin ke dependencies sama Portage gitu. Dan apa ya, karena jadi gini, ada manual installation yang mana manual installation itu nggak ngincludein ke Portage, but some ways that we could use the Portage to update that some dependencies that requires the TextLive to update. Jadi secara nggak langsung dia juga sebenarnya nge-upgrade beberapa package di dalam TextLive. Ya like dependencies gitu. Tapi bisa kita bilang
Ya, gimana caranya kita ngalihin si TextLive ini nggak dimasukin ke Portage lewat manual installations gitu. Jadi hanya beberapa hal yang terkait dengan update dengan TextLive itu, dependencies yang mesti diupdate dari TextLive, dan itu cuma beberapa aja misalkan. Itu bisa kita gunain Portage. Jadi misalkan kita mau ngupdate semua sistem, itu kita masukin ke Portage. I think it's that. And then bisa dibilang ketika kita ngupdate seluruh sistem kita gitu kan pasti lama tuh, pasti sekitar ada ratusan package yang mesti kita update gitu kan. Itu mungkin minusnya di Gentoo, kita mesti update semuanya gitu kan, satu persatu, entah itu TextLive kan, atau dengan packages some packages like what, like this, like new PDF pun ya gitu. I think the minus is that this is like compiling. It's all based on compiling. Kayak ya semua harus dikompil dulu, selesai, habis itu kita jalanin. Kayak when you run the programs at the Windows, like C based, semua yang berhubungan dengan bahasa C, operating system ya. Nah, gitu. Dia mesti di-update. Update-nya lama, bener-bener lama. Kita mesti compile dulu, habis itu jalanin. Dan ketika kita ngejalanin, enaknya adalah kita nggak perlu lagi update masalah apa atau apa. Ya kita tetap di version yang segitu gitu. Ketika kita udah update itu, jadi kita bisa gunain, kita bisa jalanin versi dari software itu. Misalkan katakanlah software itu usianya udah dari 2016 nih, dan kita masih gunain di komputer yang based on dia masih cocok dengan 2016. Jadi kita bisa jalanin itu, tetap bisa jalanin itu. Kayak misalkan Word 2007 lah katakanlah. Di Windows kita nggak pernah update Windows kita nggak pernah mempermasalahkan terkait dengan versi dari software tersebut, jadi nggak masalah, itu bisa jalanin. Kadang suatu versi dari aplikasi itu kan nggak kompatibel lagi ketika diupdate. Ya katakanlah Android Lollipop atau Android di bawahnya lagi NetBeans something, I think NetBeans, I don't know. Ketika ada aplikasi yang masih mumpuni di situ untuk dijalanin, dan aplikasi itu kan biasanya update gitu. Ini mesti diupdate, dan update itu pasti ngaruhnya ke bagian sistem kita, operating system kita. Dan ketika operating system kita udah nggak cocok dengan versi update terbaru, it will not working. Ketika misalkan kita install Twitter lah katakanlah, Twitter ketika masuk di Android, habis itu Android itu pas waktu itu zaman itu masih berguna, dan ketika Twitter itu diupdate lagi gitu ya, dengan versi yang dia membutuhkan, Android itu harus gini nih yang cocok nih katakanlah di atasnya Android yang aku gunain di zaman itu misalnya. So mau nggak mau harus ganti HP. Kayak gitu. Dan enaknya adalah ketika kita pakai Gentoo, kita nggak perlu mempermasalahkan versi terbaru dari software tersebut. Dimana versi software tersebut itu bisa dijalanin di tahun kapanpun, katakanlah 2016, itu masih still working at that time, even it's online. So we don't have to worry about the versions of the software for the Gentoo. Jadi kita bisa jalanin software yang usianya udah lama banget, dan itu tuh masih ada gitu. Terkait dengan arsipnya tuh masih ada gitu di official repository gitu. Enaknya itu di situ. Nah, itu bisa jalan. Bisa jalan di mana aja gitu. It's fucking shit dude. Itu bisa jalanin Gentoo di IBM itu masih bisa anjing. I think it's that. Makanya aku mikir, wah ini keren banget. So why I think it's that. Even ini bisa bilang I kinda interesting at the first time. What the fuck is this operating system? What the hell? What name? Gentoo? Like a penguin.
the name of Gentoo itself is Penguin. So I gotta do to install that and see what happen next. Oh ternyata kayak gitu. Ternyata dia bisa dijalanin di komputer yang udah lama. Jadi kita nggak perlu mempermasalahkan terkait dengan dia mesti apa namanya prosesornya, GPU-nya gitu. Itu nggak masalah. And that's really is. Ketika aku searching setelah gunain juga, anjing ya. Mungkin update terbaru dengan semua sistem kita itu, misalkan kita udah 2 tahun yang lalu kita udah update sistem itu, enak itu di situ. And we still use that. Makanya ketika kita fresh install Gentoo, pastikan kita itu mau gunain dengan operating system itu Gentoo base ya. Kita gunain Gentoo itu setelah fresh install, kita mau gunain apa aja tuh di situ, dan kita mau kerjain terkait dengan apa aja di situ. Biar nanti ke depannya kita nggak bingung lagi ini mesti install apa gitu. Dan itu mesti ada grand diagram misalnya gitu, grand design-nya. Oh ini gue gunain software ini untuk kedepannya bakal gini terkait dengan web design, some kinds of that, designing some web yang diperlukan untuk itu misalnya, dan bikin server atau kayak gitu. Udah fokusnya di situ. Dan setelah kita install beberapa kinds of packages and software inside it di versi yang di tahun itu, udah selesai. Nggak perlu ngupdate lagi, harusnya gitu. Harus pastikan ya gitu. Ketika kita mau update lagi ya mau nggak mau, you mesti compiling lagi. Biasanya situ. And it's kinds of really menyebalkan karena mesti banyak compiling hal. Jangan banyak packages yang di Gentoo, pusing lu ntar. Mungkin minusnya di situ. Aku nggak tahu ya ketika kalian gunain all the distros like Arch Linux, like all the Ubuntu, I don't know. Aku sempat gunain Arch Linux and it's working like hell, like wow, like fantastic. But why I switched into Gentoo mungkin kan udah bosen gitu ya, terlalu apa ya, Arch Linux itu terlalu nyebelin gitu. Jadi dibilang banyak hal yang mesti ini ituin. Gak banyak hal juga sih, apa istilahnya, kurang menarik aja. Maksudnya kita berhadapan dengan hal baru, dan itu membutuhkan installing yang banyak, mesti konfigurasi ini, konfigurasi itu. Nah, ketika kita masuk ke Gentoo, jelas gitu, ini mesti apa, dan kita mesti gunain apa, dan kita mesti siapin apa di situ. Itu jelas banget. And the community itself is really helpful. Maybe it's not, ini kalau di Strowatch masih kalah dengan Arch Linux, tapi I think it's personal. Ya, selain bisa ngedit kernel kita, mesti kernel mesti gimana? Itu lebih powerful lagi deh, Gentoo tuh. Dibandingin di Strowatch, bisa aja sih. It's kind of really mess. Nggak secantik Gentoo. When we have to edit the kernel, kita pastiin juga di operating system kita terkait dengan GPU namun CPU kita. Although this room might be have a problem with that, pusing. Ketika kita using Gentoo, when I use Gentoo,
really make me feels like wow, ternyata kayak gini. Ya nggak perlu bingung kayak dengan masalah instalasi dan lain-lain. Mungkin bisa dibilang banyak hal, tapi itu jelas itu. Oh ini ternyata ini. Dia bisa jalan kalau ada ini. Ya, gitu. Dia saling berhubungan gitu. Dan ketika itu jelas, terstruktur gitu. Hal sistemnya atau struktur rangka kita berpikir juga, itu kayak bener-bener anjing. Bisa dibilang, oh kenapa nggak pakai ini dari dulu gitu. Kita pakai Arch Linux tuh kayak seakan-akan ini gimana gitu. When I have to configure some of the packages that way and I have to install that, the dependencies itself, it's really kinds of mess. Ini Zentu. Nggak pernah sponsorin Zentu sih, tapi ya enak cok. Ya bisa enjoy kalau udah selesai compiling. Wah cepet anjing, udah kita terbang anjing menjalanin program tuh, nggak ada hang, nggak ada apalah, loading apalah tai. Dan yang paling penting nggak terlalu kita banyak tempat, nggak terlalu menyita banyak ruang. Lightweight, that's it. I think that's it. Nah, sambil nunggu ya, ini apa buat? Ini ngeliat gua besok pagi. Lusa. We have to pause that first. Oh, nggak bisa di pause ya? Coba, gimana cara nge-pause? Udah setengah jam lagi. Nah, dikit lagi. Nang jadi kencang nih sih. Bentar, aku pas satu compiling kemarin configuringnya aku gunain Alder Lake. Ya sih pakai CPU sih compilingnya. Ya, pakai Hive. Atau 12 generasi 12. Ya. Dan sebelumnya, kalau boleh cerita terkait dengan Arch Linux tuh, aku gunain Arch Linux tuh ketika tahun 2021 I think. Ya, I think 2021. Nah, betul kali baru itu. Dan oh ya, boleh bilang yang memudahkan sih, enak. Nggak terlalu berat dibandingin sama Windows. Dan waktu itu laptopku belum HP apa ya dulu ya, HP apa gitu, lupa aku coy. Ya versi lama lah. Dan it's really fun. Dan ketika aku coba Gen 2 ini, Fun2, awalnya Fun2, coba terapin di laptopku yang dulu tuh enak juga, dan it's more lightweight than Arch Linux dan nggak terlalu banyak bloating. Yang awalnya laptopku itu tidak bisa bekerja ketika aku maksudnya tidak bisa hidup kalau seandainya aku nggak colokin itu ke cas. Ketika aku install Fun2 Arch Linux, ketika aku copot tasnya itu masih bisa jalan. Karena bisa ngejalanin baterai itu udah cuma buat operating system aja kan. Dan itu nggak terlalu berat, jadi masih bisa jalan. Enaknya mungkin di situ, ada baterai. Terus apa ya, pengalaman lagi ya?
I kind of have some experiencing on distro hopping dari Windows, Arch Linux ke sebelumnya pernah pakai Ubuntu, tapi itu mah WSL. Itu pertama WSL itu kapan ya? WSL pertama kali itu di tahun 2022 I think. Enggak dir. WSL teknologi. Ini nih. Tahun berapa? Tahun ya masih 2019. Oh, malah bilang malah. Juni 2019, WSL 2 is available to Windows 10 customers. Oh ya. Masih kuliah semester 3 tuh. WSL tuh ada waktu itu. Ya, baru nyoba WSL itu tahun 2020 awal. And it's work. Dan waktu itu bukan Arch Linux or kinds of all the distros, pakai Ubuntu. Dan when I catch up with that, I think it's really fun. Apa ya apa juga hitungannya baru pertama kali pakai Linux kan waktu itu. Really fun at that time. Saya bisa customizing something like apa kayak tampilannya or something, eye catching gitu kan. Waktu itu. Ini saya lebih semangat belajar. Dan apa ya? WSLG itu pertama kali di tahun 2021, Microsoft Build 2021. Ya, at that time WSLG. Ya itu pertama kali nyoba WSLG juga. Ya, gitu-gitu aja sih. Nggak yang apa-apa. Cuma ambilin UI, graphical user interface. That's it. Ngapain juga ya? Nah ini. Nah waktu itu Ubuntu, OpenSUSE, SUSE Linux, Enterprise Server, Debian, Kali Linux. Dan sekarang ini udah banyak. Ada masuk kemarin tuh apa ya? Red Hat mungkin? No. Apa gitu? Coba WSL list online. Oracle Linux ini kan Java. Oracle Linux. Ini pasti server base nih kan. Java base or something, I don't know. To automatically simplify the management and monitoring of updates and patches for your Oracle Linux system. Tawarnya automation, virtualizations, Kubernetes. Keren juga ya. Ini bisa gunain Docker sekalian. Tahun 2006. Initially this 17 years ago. Dan sebelumnya nggak ada Oracle yang di awal munculnya tahun 2019 itu terkait dengan WSL kan. Dia cuma nawarin OpenSUSE, SUSE Linux, Debian, Ubuntu. Dan OpenSUSE juga tuh kan udah banyak, ada lib, ada tumbleweed, Ubuntu. Nah ini paling basic tuh 2018 gitu. And still working on that. Debian, Kali Linux scrolling, I think.
Ya gitu lah teman-teman. Ya mungkin aku tak stop aja dulu kali ya. Biar nanti aku tak bikin part 2 nya lagi. Ini masih kurang 26 lagi. So I think you're gonna maybe boring. Cukup 40 menit dulu lah. Yep, thank you very much. And ya ini tuh bagian pertama aja dulu. Nanti aku coba bikin part 2 nya. See you for the next.